Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Fitri tentunya dalam acara podcast Ruang Kelas. Ngobrol santai seputar dunia pendidikan mulai dari meja belajar sampai dengan kebijakan besar. Waktunya masuk kelas. Baik, di episode kali ini telah hadir salah seorang promotor pendidikan di Kota Batam tentunya, yaitu hadir Bapak Yendri Sarman, SPD MM. Ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ya di sela-sela kesibukan beliau. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di studio kita. Sama. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Saat ini kondisi badan sehat walafiat. Alhamdulillah, itu yang penting ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin kita ngobrol santai ya Pak ya seputar pendidikan. Jadi bagi yang belum tahu, Bapak Yendri Sarman SPD MM ini beliau adalah Kepala Sekolah SDN 001 Batam Kota, betul ya Iya, Pak? benar. Baik, sudah berapa lama Pak menjabat? Lebih kurang 9 tahun ya. Wow, luar Udah lama biasa juga. ya Pak, sudah lama. Sejak tahun 2016 sampai sekarang. Luar biasa. Sudah hampir 9 tahun. Iya, saya searching sedikit nih Pak. Banyak sih saya dengar itu prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SDN 001. Dan yang terbaru itu juara O2 SN ya Pak? Ya benar. Boleh sedikit ceritakan Pak, bagaimana siswa kita bisa dapat prestasi yang begitu gemilang Pak? Baik, untuk yang anak kita yang siswa berprestasi ini memang kita ada bentuk program pembinaan siswa berprestasi. Jadi ini program ini kita lakukan sudah rutin setiap tahun. Jadi kita bimbing mereka dalam bentuk kelompok khusus dan tim pengajarnya juga yang berkompeten. Oh iya. Jadi kita bentuk per kelompok seperti yang kelompok matematika, kelompok IPA, kemudian kelompok IPS itu ada ruang-ruang khusus untuk mereka. Nah, jadi kita susun jadwal dan juga tim pembimbing juga terstruktur. Nah, ini sudah kita lakukan sejak saya mulai masuk di SD 01 Batam Kota. Nah, alhamdulillah prestasi demi prestasi selalu kita raih untuk bidang akademik gitu ya. Iya. Seperti yang sebelumnya kami juga juara 1 juga lomba cerdas cermat. Oke. Untuk tingkat Kota Batam kami ini sudah 3 kali nih. Wah, keren, luar biasa. Lomba cerdas cermatnya. Nah ini puncaknya kemarin, alhamdulillah luar biasa. Anak kita kemarin itu seleksinya juga luar biasa juga, Mbak. Ketat ya Pak ya? Ketat. Proses seleksinya. Ya mulai dari tingkat kecamatan, kemudian itu diadu anak-anak kita dalam bentuk konteks seleksi gitu ya. Kemudian masuk ke tingkat kota juga diseleksi, itu juga luar biasa juga. Nah pemenang dari tingkat kota masuk ke tingkat provinsi. Nah rupanya di tingkat provinsi anak kita juga juara 1. Wow, keren. Nah alhamdulillah juara 1 itu diutuslah ke Jakarta. Itu langsung ya berjumpalah dengan teman-teman se-Indonesia, setiap provinsi. Itu lebih kurang kemarin dia ada 6 hari 6 untuk hari. kegiatan mulai tanggal 21 sampai 26 kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Nah kita juga mengirim guru pembimbing 1 orang ke Jakarta gitu. Iya. Nah di malam puncaknya kita dapat kabar rupanya anak kita masuk juara 2 untuk tingkat Wes, nasional. luar biasa. Itu memang hati Alhamdulillah. saya luar biasa lah, bahagia, terharu. Karena memang saya udah lama juga mengimpikan anak kita tuh sampai bisa lolos ke Jakarta gitu kan. Memang saya berikan motivasi pada guru-guru, ayo Bapak Ibu kalau bisa anak kita sampai lolos ke Jakarta, saya bilang. Jadi jangan berbangga dulu, nah kita harus memotivasi anak kita. Ya alhamdulillah tahun ini puncaknya kita raih seperti itu gitu. Nah rupanya di Jakarta tuh juga ada seleksi ujian prakteknya ada juga. Jadi begitu. tidak hanya tertulis, tapi anak juga melakukan sebuah eksperimen atau Iya. nanti kit IPA-nya diberikan, nanti dilakukanlah semacam rakit atau apa namanya ya untuk tingkat SD gitu kan. Nah alhamdulillah anak kita mampu juga gitu kan. Nah itulah kemarin dipanggil, diumumkan, ya rupanya terpanggil juara 2 gitu kan. Wes, Jadi luar senang biasa. hati kita. Betul. Luar biasa lah. Iyalah Pak. Guru-guru juga bangga gitu Iya. kan. Seperti Karena itu. saya lihat mungkin ini persiapannya juga luar biasa kan Pak. Ya, Nggak butuh mungkin
bertahun-tahun sebelumnya sudah persiapan gitu kan memang dari persiapannya sekolah tidak hanya sendiri. waktu dekat, tapi jauh sebelum kita sudah mempersiapkan diri. Jadi contoh anak yang sekarang ini berarti waktu di kelas 5 kita sudah gembleng. Oh iya iya iya. Nah, Iya. waktu di kelas 5 anak ini sudah kita gembleng, kita bina dengan tim pembina siswa prestasi tadi. Nah, jadi setiap hari Rabu kalau nggak salah, itu setiap minggu itu ada pembinaan khusus. Iya iya Jadi iya. per hari itu ada yang matematika, kemudian besoknya ada yang IPA kelasnya. Nah, mereka dibimbing oleh guru yang berkompeten, ya minimal sesuai dengan jurusannya lah. Oke. Karena kebetulan di sekolah kita tuh ada yang S1 matematika, ada yang S1 IPA gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka punya keilmuan di bidang itu. Nah, tentu ya sedikit lebih bagus dari yang lain gitu kan. Nah, ini kita kasih kesempatan untuk membimbingnya. Alhamdulillah mereka bisa tunjukkan Iya prestasi iya. dia gitu. Berarti selain muridnya, gurunya juga harus Iya, berkompeten ya memang Pak ya? diawali dari gurunya juga. Betul. Kalau gurunya tidak berkompeten, gimana anak bisa punya kompetensi juga itu Iya. kan? Memang. Dan kepala sekolahnya tentu yang akan memilih guru-guru kompeten itu. Ya, alhamdulillah kita memang ya kita sebagai motivator memberikan fasilitator juga pada sekolah anak-anak kita gitu kan. Ya, kita memberikan bimbingan lah. Siap Bina siap kepada anak siap. kita harus tetap semangat gitu kan. Jadi kalau kita datang sekolah tuh dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, nah tentu kita belajar tuh optimal gitu kan. Ini yang selalu yang saya tanam kepada guru dan siswa supaya mereka ya punya apa ya kemauan lah, Luar kemauan biasa. dan niat yang tulus untuk membimbing anak kita gitu. Berarti udah Seperti itu. merupakan contoh kepemimpinan yang luar biasa ya teman-teman penonton. Ya alhamdulillah kemarin juga saya dapat apa ya penghargaan atau prestasi juga lah. Ya apresiasi gitu ya Pak ya. Kepala sekolah inovatif Wow keren. tahun Iya 2024 iya 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 gitu iya. kan. Alhamdulillah inilah sebagai ya katakanlah motivasi bagi diri saya untuk berikan kebaikan ini juga pada guru-guru Oke. dan juga teman sejawat lah. Iya iya. Jadi ini prosesnya gimana Pak? Kalau yang kepala sekolah inovatif 2024. Nah, waktu itu kami kan diberikan semacam apa namanya ruang lah untuk bagaimana sekolah itu bisa melakukan perubahan dan berinovasi. Nah, tentu kita sebagai kepala sekolah tentu harus mampu juga melakukan inovasi-inovasi di sekolah. Iya. Nah, inovasi yang kami lakukan kemarin tentang pengelolaan sampah. Oh. Nah, jadi selama ini sampah ini kan kurang terurus, kurang terperhatikan. Nah, jadi saya punya inisiatif bagaimana pertama target saya itu volume sampah bisa berkurang. Yang kedua, pengelolaan sampah itu terkoordinir dengan baik. Oke. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan guru-guru dan juga siswa, kita sosialisasi juga ke siswa dan orang tua. Iya. Nah, mereka mau diajak kerjasama. Nah, jadi kiat-kiat itu banyak yang kami lakukan kemarin ya untuk bagaimana mengurangi volume sampah ya. Jadi kita mengajak anak membawa bekal dari rumah Oke. untuk mengurangi volume sampah. Volume sampah ya Pak. Seperti tempat air minum itu tumbler ya, Iya. tempat air minum jadi tidak menggunakan botol aqua lagi. Nah, mereka bisa isi ulang karena di sekolah juga ada air minum yang siap diminum. Oke, Nah, iya iya itu iya. salah satu kiat kita. Yang kedua, siswa kita menganjurkan juga membawa kantong kresek kecil. Oh, Nah, jadi kalau ada sampah mereka sendiri, dia bisa simpan dulu di kantongnya. Nanti bisa dibuang di sekolah, tapi di sekolah tuh hanya kita siapkan tong sampah itu hanya 2 titik lah. Pertama dekat kantin, yang kedua dekat bank sampah. oke. Nah, di bank sampah itu kita pilah juga sampah-sampah mana yang organik dan non organik. Oh, berarti ada bank sampahnya Ada juga ya juga. Pak ya? Alhamdulillah Luar sudah biasa. berjalan. Bank sampah kita sekarang ya kita sudah pakai buku rekening bank juga. Oh, berarti ini yang kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Iya gitu Pak? betul. Oh, Jadi kita sudah banyak juga kerjasama. Wow, DLH luar juga biasa sudah ya. kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kita sudah juga kerjasama. Karena tahun 2023 sekolah kita juga pernah menjadi sekolah ramah anak tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, itu saya Keren, sendiri langsung luar ambil biasa. piagam penghargaan ke Jakarta. Langsung ketemu siap. dengan menterinya. Wow, luar biasa. Itu ya. juga usaha kami luar biasa juga, Bu. Jadi setiap hari kami melakukan pembenahan-pembenahan lah. Betul. Bagaimana terpenuhinya hak anak ini gitu kan. Karena standarnya cukup banyak.
standarisasinya untuk sebagai sekolah ramah anak tadi. Dan monitornya juga dilakukan langsung juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan di sini, kemudian dari Kementerian juga turun. Turun ya. Ya, mengamati dan observasi ke sekolah. Nah, ini alhamdulillah itu memang lebih kurang 6 bulan lah 6 bulan ya Pak. persiapan yang kami lakukan untuk sebagai sekolah ramah anak tadi. Oh iya ya, berarti bukan penghargaan yang diminta-minta gitu ya Pak ya? Bukan, Prosedurnya ketat kan, langsung dari kementerian loh prosedurnya penonton. ketat. Luar biasa. Jadi pertama diobservasi dulu, Iya. kemudian apa kekurangan nanti lakukan pembinaan ke kami. Loh ini loh Pak yang nanti Bapak benahi, yang Bapak perbaiki. Nah seperti itu tekniknya dari kementerian. Nah nanti kita penuhilah apa permintaannya. Contoh umpamanya ada apa namanya jalur untuk tempat apa namanya menyelamatkan diri itu apa namanya? Oh, untuk apa alur evakuasi, gitu ya Pak? Jalur kemudian evakuasi. ada titik kumpul. Iya, iya, iya. Nah itu harus ada. Iya. Nah selama ini itu di SD atau di SMP kan tak ada. Iya, kurang diperhatikan ya Pak ya. Itu jalur-jalur evakuasi terus ada gitu kan. Nah, itu yang di segi ramah anak. Kemudian di sekolah itu nggak boleh lagi ada bunga-bunga yang berduri. Oh, itu juga sedetail itu ya Iya. Pak, diperhatikan betul. Itu sebagai catatan yang waktu kami benahi itu kan. Nah kalau ada bunga yang berduri itu belum bisa masuk kategori sekolah ramah anak. Iya, iya. Karena ya mungkin bisa jadi ya secara logika kalau bunga itu tersentuh oleh anak kan kena kulit anak ya. Nah Betul. itu. Jadi kalau bisa dihindari atau dibuang yang bunga-bunga seperti itu. Kemudian fasilitas ramah anak itu tempat bermainnya harus ada. Nah itu udah kita penuhi juga. Kemudian taman pojok, taman baca itu udah kita siapkan juga. Oke. Jadi segala bentuk yang diminta sekolah ramah anak itu harus kita penuhi. Kemudian guru harus ada pelatihan tentang sekolah ramah anak itu. Oke. Nah, itu udah pernah juga kita ikutkan guru Iya, iya. untuk ke Semua situ. elemen ya Pak ya. Ya, memang kita luar biasa lah untuk melakukan pembenahan-pembenahan itu. Makanya kita selalu berinovasi gitu kan. Iya. Sekarang ini siswanya berapa orang Pak? Alhamdulillah saat ini siswa kita naik terus nih. Naik Sekarang terus. sudah 1.256 Iya. jumlah siswa Itu kita. berapa rombel itu Pak? Itu jumlah rombelnya 34. Kelas 1 6, kelas 2 juga 6 kelas, kelas 3 juga 6 kelas, 4, 6, kelas 5, sekarang 5, dan 6, kelas 6 juga 5. Selebihnya sudah 66. Tapi selalu naik ya Pak ya tiap Ya, tahun. karena ya tingkat kepercayaan orang tua siswa ya. Iya. Untuk selalu menyekolahkan anak di situ. Nah, kami heran juga ketika ada orang mutasi-mutasi ke Batam, dia selalu mencari artinya mendatangi sekolah kami. Oh iya, berarti memang melek digital karena kan Iya. prestasi-prestasi orang tua melihat pendidikan anaknya kan dari prestasi Contoh, sekolahnya juga umpamanya, Pak. dari Polda ada pindah mutasi ke Batam. Itu ada Iya. berapa orang anak Polda di sekolah kami Oh, kan. keren. Nah, kemudian umpamanya dia manajer bank, pindah ke Batam. Juga nanti orang tuanya datang sekolah kami. Kami tanya, Bapak tinggal di mana? Kalau dia jawab kadang lu Baja atau di dekat Bukit Sukajadi gitu kan. Iya. Loh enggak jauh sini Pak, enggak lah. Orang kawan sekantor mengarahkan kami ke sini katanya, merekomendasikan gitu kan. Iya. Jadi ada suatu kebanggaan lah bagi kita, artinya tingkat kepercayaan orang tua siswa sangat tinggi untuk anaknya bisa masuk ke 01 Ya, gitu. karena itu mungkin berbanding lurus dengan prestasi-prestasi yang sudah Ya, diraih alhamdulillah. SDN 001 Batam Kota ya Pak. Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak Pak? Karena saya lihat, saya searching juga nih Pak, posisi sekolah kita kan di pinggir jalan Ya, raya itu betul. Pak. Gimana Pak kiat-kiat dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah Pak? Tantangan yang saya hadapi saat ini memang untuk keamanan anak lah gitu ya. Keamanan anak memang agak sedikit kurang nyaman. Pertama untuk penyeberangan. Betul. Karena anak kita masih banyak yang arahnya datang dari katakanlah seberang sana daerah rumah ini ya, balai kolam, rumah bukan ya kampung balai kolam itulah ya. Nah tentu kita merasa prihatin juga kalau anak itu menyeberang. Nah kalau pagi insya Allah kita bantu dari pihak sekolah, dari pihak security kita. Oh iya. Nah, cuman kalau pulang itu kan anak tuh kadang pulangnya tidak sama gitu Betul kan. Pak, Nah, tidak disitulah bebarengan kita ya.
agak sedikit risih, agak prihatin gitu kan. Nah mungkin dalam ini saya juga mengajukan ya permohonan lah kepada pihak yang terkait untuk bisa membantu barangkali nantinya membuat semacam haluan lah untuk anak kita, apakah semacam zebra cross atau tempat penyeberangan lah khusus untuk anak kita, agar nanti anak kita betul-betul terlindungi gitu kan. Karena kemarin ada kejadian, kami kebetulan sekolah itu kan berdampingan ya Iya. dengan SD02. Oke. Nah ada kemarin kejadian tuh anak SD02 tuh tertabrak gitu kan sama motor gitu. Nah jadi ya kita ikut prihatin lah gitu kan. Iya. Mungkin nanti ke pihak dinas perhubungan atau mana gitu kan untuk bisa membantu membuatkan haluan atau tempat lah penyeberangan anak gitu kan, supaya nanti anak kita ada koridor untuk menyeberangnya gitu kan. Oke. Seperti itu. Baik, saya yakin dan percaya ini pasti akan menjadi perhatian khusus nih buat Insya pemerintah Allah. Kota Batam. Sama-sama kita usulkan ya Pak ya. Oke, siap. Baik Pak, bincang-bincang juga nih Pak yang lagi happening saat ini kan masalah MBG. Oh, Nah, makan program. Boleh minum sedikit lah ya? Boleh, silakan Bapakku. A few moments later. Oke baik Bapak, ini Pak untuk selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya yang lagi happening ini kan tentang MBG, Iya. makanan bergizi gratis gitu kan Pak ya. Kalau untuk di SDN 001 udah masuk kan Pak programnya? Alhamdulillah sudah, kita mulai kemarin di tahun ajaran baru sudah mulai masuk. Pas tahun ajaran baru itu kalau nggak salah di hari Senin tanggal 16 Juli ya, Oh itu iya. udah mulai berjalan. Karena sasaran pertama itu memang kita 01 Batam Kota Wah, dapat sasaran keren. pertama. Nah waktu itu opening itu ya awalnya ada informasi ke kami, ada pihak dari ke provinsi yang mau turun. Mungkin ada jadwal secara mendadak, kemudian Pak Wali Kota juga akhirnya datang yang Pak Kadis mewakili ke Wali Kota kita. Oh iya. Nah, di situ disampaikan pada anak ada bantuan makan gizi gratis dari pemerintah gitu kan. Ya tentu anak-anak kita sangat antusias dan sangat gembira karena memang ini sudah lama yang ditunggu anak gitu kan. Iya, betul, untuk Pak. mendapatkan makan gizi gratis tadi. Hari itu mendapatkan anak sangat senang. Kalau saya lihat ekspresinya luar biasa. Seperti itu. Iya. Itu kan saat ini Pak ya ada bermacam-macam keluhan, komplainan dan juga video-video yang beredar. Kalau di SD 00 sendiri gimana Pak? Aman kah? Kalau sampai saat ini alhamdulillah masih aman dan dalam bentuk ya baiklah gitu ya. Iya. Dalam tanda kutip belum ada masalah. Seperti anak yang keracunan belum ada. Memang kita ada komunikasi juga dengan pihak dapur. Saya langsung juga komunikasi dengan orang dapur ya, karena ada apa ya nomor kontaknya gitu. Oke, iya. Nah, untuk makanan tolong diperhatikan jangan sampai ada makanan yang basi saya bilang, atau makanan yang barangkali tidak layak. Nah itu selalu kami ingatkan ke pihak dapur. Oke. Dan juga intern kita ke guru-guru juga kami sampaikan kalau sudah makanan itu datang, Bapak Ibu coba diamati dulu, dilihat, kemudian dicium. Kalau ada rasanya kurang bagus, ya mungkin nggak usah dibagiin sebelum itu gitu kan. Oke. Alhamdulillah kata guru-guru masih aman Pak, baunya. Nah kalau rasanya aman ya mungkin nggak apa-apa lah saya bilang. Alhamdulillah sampai saat ini tetap terkendali lah. Artinya anak kita belum ada yang kena efek atau dampak keracunan tadi, belum ada. Oke, berarti Dan juga keluhan dari orang tua sampai saat ini belum ada yang ke kami gitu ya. Artinya rasa atau apa yang belum ada. Kan anak ini mungkin bercerita juga di rumah kan. Betul Pak, iya. Kalau orang itu bertanya gimana rasanya enak, ya mungkin anak kita ada yang jawab ya alhamdulillah enak atau gimana gitu kan. Iya. Karena dari pihak orang tua kita sampai saat ini ke saya atau ke guru ya belum ada keluhan lah seperti itu, Iya. gitu kan. Karena mungkin orang tua juga was-was juga kan Pak dengan Iya. video yang beredar ini itu komplainan dari yang di luar Nah, gitu ya Pak ya. gitu. Pasti nanyain ke anak nih. Tapi itu keren juga ya Pak ya. Bagus sebagai contoh juga harus ada koordinasi dengan Iya. orang dapur dan juga ke guru-guru juga dilibatkan ya Pak ya. Betul. Karena kita memang dapur yang untuk di sekolah kita itu berada di depan sekolah dekat. Oke. Di ruko depan itu kan. Oke, jadi bisa survei juga ya Pak proses mereka Iya. menyiapkan makanan. Kita amati, kemudian dia mengantar sekolah tidak berapa sekolah, karena sekolah kita kan udah 1.200, yang di bawah sudah
700, ada dua sekolah tuh sudah 2000-an kan. Tambahlah sekolah-sekolah swasta yang terdekat di situ kan. Iya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih aman lah, kondisi aman gitu kan. Kalau di sekolah lain ya mungkin ada, tapi belum begitu ini sangat lah ya dampaknya gitu ya. Oke, berarti bisa jadi contoh juga nih Pak untuk sekolah lain, survei juga nih dapurnya, seperti itu ya Pak ya. Ada kerjasama lah gitu ya. Betul. Untuk demi anak kita gitu kan. Iya betul sekali Pak. Oke Bapak, satu lagi nih Pak nih, saya kan searching juga nih waktu diberitahu gimana kalau kita ngundang beberapa kepala sekolah prestasi di Kota Batam, salah satunya Pak Yendri Sarman, dan ternyata Bapak ini adalah Ketua K3S Kecamatan Batam Kota. Ya, boleh sedikit benar. cerita Pak terkait organisasi ini Pak? Alhamdulillah kita dipercayakan oleh kawan-kawan di Kecamatan Batam Kota. Kita namanya organisasinya Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Oke. Atau disingkat dengan K3S. Nah, jadi sejak awal masuk sampai sekarang kawan-kawan masih memberikan mandat lah ya, kepercayaan sebagai ketua. Nah, tentu kita selaku ketua punya program. Bagaimana K3S kita itu punya program dan bisa diimplementasikan. Iya, oke. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi kepala sekolah dengan cara melakukan kegiatan apakah diklat secara mandiri. Kami sudah sering kok mengadakan pelatihan untuk kepala sekolah. Oke, jadi kepala sekolah itu juga di ini ya Pak, di training ya. Tujuan kita memberikan kompetensi lah. Karena ada kepala sekolah tuh yang baru, tentu belum begitu ada wawasan gitu kan. Nah, jadi dengan adanya pelatihan yang memberikan sedikit bekal lah kepada kawan-kawan tadi. Kemudian juga di samping itu program kerja kita mengadakan rapat rutin sekali sebulan. Tujuannya adalah berbagi kalau ada kawan-kawan keluhan atau yang perlu diberikan sebagai apa namanya ya, katakanlah motivasi-motivasi. Nah, di situ juga wadahnya. Jadi bersama pengawas juga sekali sebulan kita rapat gitu kan. Kemudian kegiatan O2SN, FL2SN. Nah, ini salah satu ajang untuk dari K3S. Nah, jadi sekali setahun itu puncaknya di situ. Jadi kawan-kawan K3S kita bersepakat mengadakan itu untuk dilaksanakan setiap tahun gitu kan. Karena nanti muaranya itu ke tingkat kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Iya. Seperti O2SN itu olahraga, di bidang olahraga ya, olimpiade olahraga. Kemudian di kesenian FL2SN namanya. FL2SN. Nah, itu selalu tuh rutin. Nah, itu yang kita koordinir kegiatannya di kecamatan. Jadi ya kita sebagai kepala sekolah juga sebagai panitia dan juga sebagai anak-anak kita peserta. Nanti dari situ baru masuk ke tingkat kota gitu kan. Nah, itulah salah satu kerja dari K3S gitu. K3S, Ya. oke. Boleh dikatakan kalau menurut saya ini adalah sang inovatif ini Bapak Yendri Sarman. Boleh sedikit Pak, mungkin basic Bapak diceritain sebelum jadi kepala sekolah menjabat sebagai apa gitu Pak. Jadi saya betul-betul penasaran gitu kan. Orang inovatif ini pasti latar belakangnya juga tidak jauh, tidak lepas dari kreativitas juga. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ambil positifnya biar bisa menjadi sosok seperti ini gitu loh sebelum Pak. jadi kepala sekolah kan jadi guru ya, Iya jadi pasti guru. ya Pak ya. Nah, waktu jadi guru saya prestasi puncak saya pertama jadi guru prestasi pernah. Nah, guru berprestasi di tahun 2006. 2000. Kan ada tuh lomba guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi. Iya dulu Nah, ya itu Pak awalnya saya meraih karir sebagai yang berprestasi gitu ya. Jadi 2006 itu saya mendapat sebagai penghargaan guru prestasi. Nah, kemudian puncak itu saya juga waktu itu kan guru matematika. Saya lebih suka matematika. Oke. Nah, saya berhasil juga mengutus anak sampai ke tingkat nasional. Di tingkat kota menang, provinsi dia menang matematika. Kalau nggak salah itu tahun 2011. 2011. Nah, waktu itu sebelum saya pro sekolah gitu ya. Iya, posisinya masih guru Masih gitu ya guru. Pak ya. Oke, Nah, keren. itu puncak saya karir prestasi. Ya, jadi waktu itu saya membimbing anak olimpiade matematika.
Nah, waktu itu mungkin di tingkat nasional belum berhasil ya. Dia masuk peringkat 11 katanya. Oh, tapi 11 besar ya Pak ya? Ya, dari 100, dia satu provinsi kan 3 tuh anak diutus. Oke. Setiap satu provinsi itu juara 1, 2, 3 diutus ke tingkat nasional. Iya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bapak Ya, untuk sama-sama. bincang-bincang hari ini. Tentunya sebagai harapan kita juga pada sekolah SDN 001 tadi yang permasalahannya sekolah di pinggir jalan, bolehlah nanti mungkin dapat perhatian dari pemerintahan Kota Batam tentunya ya Pak ya, dibuatkan rambu-rambu zona selamat, zona aman untuk anak-anak kita, dan Ya, juga betul. mungkin untuk program dari SDN 001 menuju Sekolah Sehat 2025 berjalan lancar ya Pak. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, itu saja teman-teman untuk podcast Ruang Kelas kita di episode kali ini, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat kamu yang peduli dengan pendidikan. Baik, saya Fitri Aliwarni mohon undur diri, semoga berjumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua.